Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya untuk menanyakan secara langsung posisi portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka mendengar dan juga untuk jangka panjang ataupun untuk jangka pendek pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Chris Aprilioni dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari retail, ada ERA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di level 400, resisten hingga ke 440. Kemudian juga ada Akra juga direkomendasikan buy, supportnya di 1725, resisten hingga ke 1875. Dan selanjutnya dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy 6.000 hingga ke 6.700. Dan terakhir ada Medco dari energi juga direkomendasikan buy di 1.405 hingga resistennya di 1.620. Ada ERA, Akra, INDF, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Chris, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita ke ERA terlebih dahulu Pak Chris. Analisis dan pertimbangannya terutama dari sisi teknikal sehingga ERA direkomendasikan buy. Ya, ERA sudah terkoreksi cukup tinggi ya dari last high kemarin di 480-an, sekarang berada pada area 410 dan kenaikan suku bunga dengan rupiah yang dapat kembali menguat tentu dapat menjadi sentimen positif bagi ERA ya ke depannya. Jadi menurutku area 16.200, 16.300 ini adalah area rupiah, pelemahan rupiahnya, lalu setelah itu mulai menguat lagi. Jadi dengan menguatnya rupiah, seharusnya ERA dapat menjadi sentimennya untuk harga sahamnya dapat lebih baik ya. Dari koreksi yang cukup dalam, dari 40-an, posisi saat ini ada di 410-an, ditutup flat hari ini. Tadi juga sempat ke 402. Bagaimana pola pergerakan ERA, Pak Chris? Ya, ERA dengan area support terdekat di area 400 ini menjadi area yang cukup menarik ya untuk melihat, karena pergerakan next target jika bertahan di area 400 itu di area 436. Jadi mungkin hampir spreadnya 10% ya untuk take profit di ERA. Masih bullish posisinya Pak atau seperti apa untuk ERA? Secara short term ini adanya downtrend ya dari titik tertinggi dari 480-an kemarin, low-nya sempat di area 388, tetapi dengan sentimen dari suku bunga seharusnya pelemahan kita bisa ngambil dekat-dekat area buy on weakness-nya ya di area 400. Baik, penutupan hari ini ditutup flat pemirsa di 410. ERA juga sudah mengalami pelemahan dari 480 maksud kami. Posisi saat ini ada di 410, bahkan hari ini sempat ke level 402. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Akra juga direkomendasikan buy. Supportnya di 1725, resisten hingga ke 1870. Analisis Anda untuk Akra? Ya, Akra dengan harga minyak yang naik cukup tinggi, masih berada pada area 82, bahkan sekarang sudah mendekati area 83, seharusnya masih menjadi sentimen positif ya buat Akra. Dengan pergerakan ini fasenya jelas masih dalam fase uptrend, jadi ketika pelemahan 5 hari ini menjadi area yang cukup menarik nih membuat di entry dengan support 1725. Entry di level berapa Pak Chris? Current price masih oke, supportnya sudah dekat. Current price di 1735, support di 1725. Baik, dalam beberapa bulan terakhir Akra juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bullishnya masih cukup terjaga Pak untuk Akra? Ya, untuk Akra bullish masih berada pada area bullish ya, sekarang masih belum patah, justru ini berada pada area support. Cukup menarik. Oke, 1735 current price hari ini melemah 3,07% ketika sesi pertama dibuka di perdagangan esok harinya. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, dari konsumer ada INDF. Anda juga rekomendasikan buy? Ya, INDF sudah terkoreksi cukup banyak ya, dari area 7.500 sekarang berada pada area 6.200 ya. Ini juga karena closing meningkat. Beberapa hari terakhir di area 6.000 ini cukup kuat, jadi saya melihat Indofood menarik untuk di entry dengan pair yang cukup murah saat ini, sehingga spread ke area 6.700 masih hampir 10% ya, jadi cukup menarik. Baik,
Sebelumnya sempat ke 6.725, tertekan cukup dalam, sempat ke 6.025, penutupan hari ini di 6.200. Bagaimana Anda melihat view-nya untuk saham-saham konsumer seperti NDF ini di tengah posisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, sebenarnya untuk pelemahan rupiah sendiri untuk consumer tidak terlalu berpengaruh ya, karena memang penjualannya secara lokal, jadi selisih kursnya tidak terlalu besar kecuali mungkin di Mayora gitu ya. Jadi kita melihat sebenarnya justru ketika ekonomi sedang heat up seperti ini, suku bunga lagi pada tinggi, terus ekonomi global juga kurang baik, biasanya consumer menjadi sentimen yang cukup menarik ya untuk orang-orang mencari area yang cukup defensif. Baik, selain dari INF, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, pemirsa, ada Medco juga direkomendasikan buy. Volatilitasnya juga cukup signifikan nih Pak, di tengah kenaikan dan penurunan harga komoditas minyak mentah untuk Medco. Ya, Medco juga cukup menarik ya. Ini fasenya uptrend, tapi dalam 1-2 minggu belakangan ini koreksi cukup dalam, di peaknya 16.635, sekarang berada pada area 1425, sudah terkoreksi 200 poin. Ini cukup menarik untuk jadi area entry ya, dengan support tadi di 1405? Ya, di 1405 supportnya, dengan resistance-nya kita kembali di area 1620. Dengan koreksi dalam yang terjadi pada hari ini dalam sepekan terakhir juga sebelumnya sempat ke di atas level 1.500-an. Di hold saja, bagian nyangkut di level atas Pak untuk Medco. Untuk saat ini dengan harga minyak yang masih cukup tinggi di area 8283 masih cukup menarik untuk Medco, masih bisa di hold dengan area support long termnya di 1370 ya, last supportnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Era, Akra, INDF, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Bapak Victor dari Malang menanyakan Elsa ini Pak, direkomendasikan masuk tidak? Terutama di tengah gejolak pergerakan harga minyak mentah Pak Kris. Ya, Elsa pergerakannya paling lambat ya di antara semua emiten minyak yang lain. Secara jangka yang cukup panjang ini sudah berada pada fase sideways 370 sampai 430. Jadi sekarang harusnya dengan area yang sudah mendekati 430 sebaiknya take profit terlebih dahulu ya. Belum direkomendasikan masuk? Ya, belum rekomendasi masuk, mungkin di bawah 400 baru consider buat entry. Baik, Ibu Liana dari Surabaya menanyakan perbankan BNGA Pak, nyangkut di 2150, cut loss atau di hold saja? BNGA lebih cenderung tertekan setelah menembus ke level all time high-nya Pak Kris? Ya, BNGA kalau memang tujuannya invest jangka panjang sebaiknya di hold terlebih dahulu. Area 2100 itu area yang sangat tinggi ya. Jadi mungkin nanti ketika ada koreksi cukup dalam bisa di averaging down, karena ya secara dividen memang cukup menarik ya. Tapi entry-nya yang harus diperhatikan ya, jangan terlalu tinggi. Oke, Bapak Sihotang dari Medan, kita ke perbankan digital menanyakan Arto. Mau masuk di harga berapa? Hari ini 2140 tertekan di 1,36%. Arto dengan suku bunga masih cukup tinggi dan inflasi Amerika masih cukup tinggi, belum ada tanda-tanda penurunan, mungkin bisa entry di dekat area 1.800 ya. Baik. Kemudian Bapak Ari dari Surabaya menanyakan Astra Internasional Pak, terus tertekan, hari ini mencoba memberikan perlawanan, tapi belum kembali menembus ke level 5.000-an. Sudah direkomendasikan entry tidak Pak? Ya, Astra di bawah 5.000 cukup menarik ya, karena dividen yang didapatkan juga 10% lebih ya kalau kita totalkan dalam 1 tahun. Jadi saat ini menurutku merupakan area yang cukup menarik ya, karena area 4.900 itu berada pada area mungkin mendekati area di tahun 2023 awal kemarin ya, waktu COVID mulai merebak yang kedua seperti Oke, resisten terdekat untuk Astra. Resisten terdekat di area 5.325. Baik, range-nya cukup lebar dan posisi Astra Internasional saat ini dinilai diskon pemirsa di bawah 5.000, maksud kami direkomendasikan buy. Di current price tidak masalah begitu ya Pak? Ya, current price juga masih oke. Baik, kemudian ada Clay dari Bandung menanyakan PTBA Pak, juga ingin masuk. Analisis Anda untuk PTBA, hari ini koreksi cukup dalam 2,36% di 2890.
Ya, PTBA menjelang RUPS nanti mungkin masih bisa chance untuk kembali menguat ya nanti menjelang RUPS informasi mengenai dividen. Tetapi ya based on trend seperti itu. Jadi kalau memang mau itu area supportnya di area 2.750 PTBA untuk mengambil spekulasi di dividen RUPS. Oke, penutupan hari ini 2890 melemah 2,36%. Jawaban untuk clay yang ada di Bandung dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Kris. Ya, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Kris Aperlioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.